Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, sahabat holistik, kita ketemu lagi dengan sharing-sharing informasi terkait holistik. Untuk mungkin beberapa kali penayangan ini akan kita lebih sering membahas tentang tamu-tamu kita yang hadir. Kebetulan kita di Purwokerto memang ada event dan ada beberapa alumni yang memang sudah lama sekali belajar holistik, akhirnya bisa berkumpul di sini silaturahmi dengan penambahan keilmuan, dan salah satunya yang sudah ada di sini Pak Agus ya. Pak Agus, beliau dari Metro Lampung. Beliau siapa, seperti apa aktivitasnya, nanti akan kita coba tanya-tanya ke beliau aktivitasnya, mungkin pengalaman beliau khususnya dalam lingkup holistik lah itu. Untuk lebih lanjutnya lagi, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ada manfaat lah buat saya juga, buat kita yang di sini, dan juga buat sahabat holistik sekalian. Terima kasih Pak Agus sudah datang ke sini dari jauh, dari Lampung, lewati laut ya, dengan perjalanan yang lumayan jauh. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat. Ini Pak Agus. Pak Agus kan kalau bisa, mungkin saya juga coba mendengar informasi terkait dengan proses belajar Pak Agus terkait dengan holistik. Kalau kita bisa flashback ke belakang, sebenarnya mungkin bisa diceritakan kepada kita di sini dan sahabat-sahabat holistik sekalian, awal muasal Pak Agus itu belajar holistik, dan apakah ini suatu yang profesi sebelum dan sesudahnya belajar holistik, apa ini masih nyambung, atau kadang-kadang kan memang ada beberapa tamu-tamu kita yang bertolak belakang atau berbeda, tapi akhirnya konsisten di jalur holistik. Gimana ini Pak Agus awalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du. Kalau saya sebenarnya backgroundnya dulu di dunia pendidikan, kuliah itu sekitar tahun 2002 di Solo, di UMS, itu ngambil jurusan psikologi pendidikan. Kemudian qadarullah dapat beasiswa S2 di universitas yang sama, di manajemen pendidikan. Saya awalnya bersinggungan dengan tahu herbal, tahu pengobatan itu ketika kuliah dan nyambi kerja waktu itu. Di Solo kerja di suatu perusahaan penerbitan. Kebetulan karena S2 itu ya Sabtu Ahad aja kuliahnya, banyak waktu luang, sehingga waktu itu diajak teman awalnya untuk daripada nganggur katanya, waktunya nganggur. Akhirnya di suatu perusahaan itu di bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran itu kan nggak pernah di kantor Pak, keliling pameran-pameran buku Islami gitu ya. Nah, ketika di pameran buku Islami itu kan juga biasanya banyak teman-teman yang jual herbal. Kadang-kadang kalau masih pagi sepi itu saya ngobrol, Mas herbalnya ini gimana, apa puan sendiri, pokoknya tentang itulah, ngobrol-ngobrol tentang herbal dan buka terapi nggak Mas, gini-gini. Itu awalnya awal-awal mengenal di dunia berarti kesehatan kesehatan dulu ya berarti itu ya. Herbal terusan itu ketika saya kerja itu kemudian Mas kalau capek-capek gini nih apa nih solusinya, obatnya, waktu itu ya dikasih herbal yang Kemudian saya selesai itu tahun 2009, pulang ke Lampung, kemudian menikah. Nah waktu itu sempat nikah itu 2009, lontang-lantung tuh setahun nggak ada kerjaan itu. Tapi itu kuliah udah selesai? Udah selesai. Habis itu 2010 saya diajak untuk suatu lembaga pendidikan gitu ya, di sebuah pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Lampung, di Metro. Waktu itu selalu akhirnya ngajar. Ya sambil waktu itu nyari informasi, waktu itu ya karena teman-teman saya banyak yang di Jawa. Dulu teman-teman karena apa ini usaha yang
yang harus pas selain waktu itu ngajar gitu kan. Di sampingan waktu ada temen nawari jurus jualan herbal macam-macam. Kemudian dengan berjalannya waktu jualan herbal macam-macam, kemudian yang beli herbal itu tanya, Mas ada terapi enggak kan gitu. Akhirnya waktu itu berpikir dan saya memang sukanya tipenya belajar. Waktu itu ya awal-awal tahun 2012 itu saya belajar pegang pertama kali itu dengan Dr. Wada. Saya langsung ke Lamongan datang ke rumah beliau. Langsung diburu ya, diburu ini tempat beliau. Karena cari di internet informasi, kebetulan beliau itu emang setiap bulan minggu keempat itu buka kelas di rumahnya. Di rumahnya di Lamongan gitu kan. Saya kejar ke sana belajar pegang. Habis itu sering ikut pelatihan yang sifatnya teknik itu banyak ke Jakarta, Bekasi, Bandung gitu ya. Habis itu berkembang sambil waktu itu ya kalau istri fokus ngajar. Waktu itu kan gitu. Tapi berjalan waktu dengan akhirnya sekarang ikut belajar juga. Kemudian di klinik di tempat saya itu memang sekarang difokuskan untuk akhwat. Untuk akhwat karena selama berapa tahun itu membuka itu dari data yang ada itu yang masuk hampir 90% itu akhwat. Nah gitu. Nah saya di situ sebagai konsultan aja untuk nanti eksekusinya istri dan tim, kan gitu. Karena awalnya buka bekam waktu itu, buka bekam dan di Mitro itu waktu itu bekam yang diberikan tempat nyaman, namanya perempuan kan buka aurat dan macam-macam kan, privasi. Nah, alhamdulillah ya dengan lihat data udah 2 tahun ini memang khusus untuk perempuan. Kemudian dari perjalanan belajar itu, ketika saya belajar bekam yang kedua itu sama Dr. Irido di Jakarta. Waktu itu saya mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika belajar dengan Dr. Irido kok membahas tentang sindrom. Ya. Padahal itu bekam ya itu ya? Iya bekam. Kok ada yang nggak boleh dipekam ya kan gitu kan? Ini pertanyaan ini. Kalau tipe kayak gini nggak boleh dipekam. Ya. Yang sebelumnya yang pemahaman saya belajar sebelumnya ya semua itu bisa dipekam. Dalam kondisi apapun bisa dipekam kan gitu kan. Akhirnya kejadian itu pernah dulu bekam gitu kan. Hampir ada yang hampir pingsan. Berarti ada pengalaman yang tidak mengenakan terkait dengan ini. Tatanya awal cuma keilmuan yang saya punya dari belajar dari Pak Dr. Wada yang penting dicek di tensi kalau cukup dia nggak ditanya yang lain-lain gitu, cukup sehat Mas sudah sarapan kan gitu. Bekam ketika dia baru berapa saudara tak tanya Mas pusing nggak, bertolak nggak. Habis itu setelah berapa waktu lalu kok katanya kata beliau kok Mas ya gelap gitu. Akhirnya waktu itu ya tak lepasi semua kan. Akhirnya tak kasih air hangat, tak kasih teh, nggak sampai pingsan waktu itu kan udah mah. Nah dari situ kemudian belajar sama dokter itu baru ketemu ternyata ada ini yang memang nggak bekam itu nggak untuk semua orang karena beliau ngajari tipe gini. Saya juga berpikir waktu itu kemudian saya bertanya Pak Dok, kebetulan Rasulullah itu adik beliau yang jadi admin itu waktu saya datang ke Jakarta ke hotel itu saya melihat di meja kok pernah lihat siapa ini kan gitu. Ternyata dulu teman di kampus, adik kayak gitu kan gitu, sering ketemu kan gitu. Lalu beda jurusan tapi sering ngobrol, sering ketemu kan gitu. Akhirnya akrab, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketika di sela-sela itu saya tanya, nggak di forum ya, ketika pembelajaran, ketika kita, Dok, kalau mau dalam ini mau di mana untuk seperti ini kan? Oh di holistik sana gitu, belajar holistik. Oh ya, berapa awal saya
Waktu itu di Bekasi ada pelatihan lintah. Itu yang isi Sufau. Kok saya lihat ngisinya kok hampir mirip kayak Pak Dokter Eri, itu ada sindrom ini yang boleh, ini yang enggak. Kemudian ketika di sela-sela tak tanya lagi untuk belajar ini, saya coba belajar di holistik sama di suatu tempat itu. Tapi pikir kok waktu itu kok merucutnya ke sana kan gitu. Karena tipe satu pembelajar, senang belajar, akhirnya ya cari informasi. Ya. Cari informasi bahwasanya akhirnya qadarullah waktu itu ketemu di Lampung dengan Mas Mario yang sudah lama belajar, lama gitu. Tanya-tanya, Mas gimana? Waktu itu kebetulan ketemu di suatu event. Itu tentang bisnis juga sih, tentang bisnis. Itu ngobrol-ngobrol gitu. Bulan depan ikut yuk. Kemana? Ikut ke Purwokerto gitu. Itu ya waktu itu catering yang belum di atas, yang di bawah itu. Di atas ikut di situ, ketemu dengan banyak. Waktu itu kan ada peta. Itu tahun berapa itu Pak? Kalau boleh ini. Kalau masih ingat itu. Tahun berapa itu ya? Pokoknya ikut catering itu yang saya dapat di situ kan ada peta penyakit itu. Ini yang boleh, ini enggak, semakin paham. Habis itu baru ikut pelatihannya yang di Jakarta, modul 1, kemudian ya terus ketika ada kegiatan event-event, ikut mendalami terus gitu. Nah itu yang saya ketemunya dengan holistik ceritanya seperti itu. Nah selanjutnya kalau untuk kasus setelah belajar itu ada banyak kejadian yang menurut mereka itu memang aneh kan gitu. Ketika datang, mohon maaf Pak ya, diperiksa dulu Pak ya, mohon maaf Pak, ini kelihatannya nggak bisa dipegang untuk Bapak ini. Loh, apa Mas? Saya itu sehat, saya itu tiap bulan tuh bekam loh Mas, biar ini sunnah ini, pas tanggal sunnah gini-gini. Mohon maaf Pak, keilmuan yang saya pelajari, gini-gini, Bapak ini untuk kondisi saat ini itu nggak bisa dipegang. Gitu. Bapaknya itu bengong gitu. Loh, kok nggak boleh sih Mas? Kita tuh mau ibadah loh ini, jalankan sunnah gini kan gitu. Jalankan sunnah, kemudian terus saya terangkan gini-gini. Nah, Bapak saat ini cocoknya nih aja lah Pak. Ini pergi ke itu di metro itu ada tempat yang makanan sate yang terkenal lah itu. Yang paling terkenal. Jadi ke ini siapa tempat Mbah Darmo ini sate yang lumayan enak itu. Ini pusing loh Mas, ini pusing, nanti malah pusing gimana nih? Ini kolesterol naik enggak nanti gini? Insya Allah enggak Pak. Karena ketika dilihat secara ciri-cirinya macam-macam gitu. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada yang walaupun secara tidak langsung gitu, dapat omongan, Mas Agus itu mau dikasih rezeki nggak mau. Habis segitu gini ya. Iya. Mau kasih uang nggak mau. Jadi banyak seperti itu, banyak kejadian 1-2. Terus kemudian ya banyak yang sering ditangani istri itu biasanya kalau di tempat kami karena perempuan sama perempuan gitu kan. Nah itu biasanya curhatnya kebanyakan juga masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga biasanya kan istri ya di rumah ada buku baca terus sama tak ajari juga, foto lidah kirim, pelajari nanti udah ini kasih kayak kopi wedok aja, kasih wedok. Ini unik ini kan masih teman juga kan, suami teman saya juga. Nah ibu wedok tiba-tiba saya dibel suaminya, bro, bojoku mau kayak opo. Istri kan, aku lupa nih siapa nih. Lah ngopo Mas aku nih? Saya bojoku ini bojomu mbok kaya apa diterapi apa? Lah ngopo? Saya kan awalnya takut di rumah. Takutnya negatif jadi negatif gitu kan. Kesannya itu. Apakah kejadian ngedrop apa-apa kan itu? Waktu itu saya masih di jalan. Waduh. Saya ngebel istri kan habis itu. Tak matiin dulu. Saya kan
takut nih, gak ada apa-apa kan. Ngepel istri, si Anko kan, apa? Ya kemarin kan konsul katanya urusan ranjangnya kurang melayani suami kurang gitu kan. Nah, waktu itu mata sari kopi wedo kan gitu. Oh itu aku baru tenang kan gitu kan. Nyambung kan gitu. Nyambung terus tak bel ki. Lah piye bro? Piye masa gitu. Lah mosokane ya aku isi ketek kewalahan gini. Lah piye? Yo ojo ngono lah. Lah anu yo aku yo diterapi. Efek. Jadi banyak kejadian gitu kadang-kadang karena anu ya kalau yang anu istri itu ternyata banyak di masyarakat itu yang kami temui dari urusan keluarga itu memang berawal dari yaitu dari informasi yang salah mungkin ya Pak. Iya. Kemudian ternyata kebanyakan kalau yang datang ke tempat kami itu dalam tanda kutip itu adalah akhwat-akhwat yang mereka itu terkadang untuk cerita itu nggak ada tempat, punya masalah gitu ya, punya masalah. Bagi mereka tuh tabu. Kemudian padahal ini suatu yang penting karena ini kalau urusan di sini nggak beres kan bisa kemana-mana kan gitu kan. Akhirnya sekarang lebih banyak yang datang tuh hampir ya permasalahan itulah ya. Sudah punya anak 1, 2 itu banyak. Berarti seputar rumah tangga ini. Ya udah nggak kan gitu kan. Akhirnya ya lebih ke situ yang banyak ataupun yang kasus-kasus yang lain juga ada. Tapi yang di kami itu datanya yang lebih banyak untuk yang itu. Ya. Kemudian ya perjalanan waktu mungkin ya keilmuan yang saya dapatkan itu menambah pemahaman saya terhadap ya ibaratnya kalau kita belajar ilmu holistik itu kan ada akar, batang pohon dan gitu kan. Terus kemudian saya berpikir memang banyak kejadian di masyarakat teman-teman kalau saja sekedar belajar teknis peka macam-macam, baca buku sejam aja bisa lah dalam artian kan gitu kan. Kalau makanya saya sering ditanya oleh teman itu, ini mah belajar gitu, pernah? Ya sekian, Allah rahman loh sih. Kalau saya ketawa aja, nggak pernah mengomentari kan gitu. Kalau bagi saya karena suka belajar gitu, bagi saya belajar itu ya bukan hanya sekedar untuk dunia aja. Yang namanya kewajiban belajar, kemudian setelah belajar tahu ilmunya bisa disampaikan ke orang, itu adalah nanti bekal saya untuk akhirat memberikan sesuatu pemahaman yang benar. Ya salah satunya contoh aja umpamanya yang ya di luar lah teman, kayak pengertian tentang habatus sauda, pemakaian habatus sauda, kayak pekam kan gitu kan. Pokoknya hajar, pokoknya habatus sauda gitu kan. Ya itu bagi mereka itu asing gitu, karena yang selama ini yang mereka dapatkan hadis kan. Karena lingkungan saya kebetulan banyak dari pondok gitu ya. Hadisnya jelas lagi, hadisnya mau obat segala obat kecuali kematian kan gitu kan. Ya pelan-pelan memang pelan-pelan. Kemudian keilmuan ini memang sering tak sampaikan ke teman. Saya juga masih ya walaupun sekarang ya masih ngajar juga sih, ngajar satu lembaga. Kita sampaikan ke anak-anak aliyah itu udah dewasa lah ya, untuk hidup sehat, pola sehat. Yang terkadang kita ini hidup umat Islam halal mungkin dijaga halal. Yang sering dilupakan toyibnya itu. Toyib itu. Itulah yang mungkin sekarang banyak saya lakukan untuk menyampaikan itu ke siapapun ketika ngobrol. Ini menjadi apa ya? Bagi saya itu untuk menyampaikan hal ini itu suatu menjadi, saya berpikir ini sebagai keilmuan yang saya bisa sampaikan, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain untuk menjaga. Akhir-akhir ini banyak akhirnya memang butuh waktu sehingga para asatidz dan sebagainya itu banyak mereka itu disibukkan dengan ngajar, disibukkan dengan hal-hal itu sehingga melupakan itu tadi hidup sehat, pola hidup sehat. Sehingga kejadian kemarin udah berapa ada seorang ustadz yang sibuk dakwah kesana kemari, tiba-tiba
ambruk gitu. Sampai meninggal. Iya. Sampai meninggal. Ternyata setelah dia ya pola hidupnya yang nggak sehat. Pola hidup makannya nggak teratur, macam-macam, terporsir kan gitu.